சௌக்கியமா நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு தூங்குறத விட்டு Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Maharaja. Vijay Setupati yang kini memerankan sebagai Maharaja adalah tukang cukur rambut. Suatu ketika dia menemukan gelang emas yang tertinggal oleh pelanggannya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mim sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Pridianto Pak D 7628, Zaid 1215, Safa Setia 37 underscore, Letu Benar 1602, Bagus underscore Aditya. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Inilah Maharaja. Dia berniat mengembalikan gelang tersebut ke rumah pelanggannya. Namun fakta yang tak diketahui oleh Maharaja, gelang tersebut adalah gelang curian, dan cerita Maharaja pun dimulai. Suatu hari di sebuah kota kecil, seorang tukang cukur bernama Maharaja bekerja di barbershop milik atasannya bernama Ramki. Maharaja adalah pria sederhana yang tidak pernah mengganggu orang lain. Maharaja juga tidak pernah mencari masalah. Malam hari, seorang pencuri bernama Selvam sedang merampok rumah orang kaya. Selvam melakukan perampokan itu bersama anak buahnya bernama Bari. Dua orang penghuni itu disandra oleh Selvam. Selvam kesal kepada mereka berdua karena mereka berdua berhasil membuka topeng Selvam dan Bari. Karena itu, Selvam terpaksa membunuh mereka berdua. Setelah berhasil merampok barang-barang berharga, Selvam makan sejenak di rumah itu. Sembari makan, Selvam mengambil hiasan kecil di rumah itu. Hiasan kecil itu akan Selvam berikan kepada putrinya nanti. Setelah makan, Selvam melepas selang gas LPG dan kembali pulang. Beberapa menit kemudian, rumah itu meledak dan menewaskan penghuninya. Selvam dan Bari berjalan pulang sembari merencanakan perampokan selanjutnya. Pagi hari, Selvam pulang ke rumah. Selvam disambut oleh istri dan putri kecilnya. Selvam sangat menyayangi istri dan putri kecilnya itu. Selama ini, istri Selvam tidak tahu bahwa Selvam adalah pencuri. Yang istri Selvam tahu, suaminya adalah pria baik yang mempunyai toko listrik. Selvam memberikan hiasan kecil yang ia curi kepada putri kecilnya. Namun putri Selvam tidak menyukai hiasan kecil itu. Terlihat putri Selvam memiliki luka bakar di bagian punggungnya. Selvam duduk dan mengobati luka bakar di punggung putrinya. Setelah itu seperti biasa, Selvam bekerja di toko miliknya. Sementara istri Selvam sibuk menyiapkan acara ulang tahun putri mereka yang akan diselenggarakan di rumah minggu depan. Siang hari, Selvam dan istrinya memasang kalung emas untuk putri mereka sebagai hadiah ulang tahun. Selvam memasang kalung emas berlogo sepasang kaki bayi. Putri Selvam senang melihat gambar kalung emas itu. Malam hari, Selvam tidur bersama istri dan putri kecilnya. Pagi hari, seperti biasa, Selvam dan Bari bekerja di toko. Malam harinya, Selvam dan Bari beraksi kembali. Selvam dan Bari merampok rumah orang kaya. Mereka berdua merampok dengan hati-hati agar topeng mereka tidak terbuka. Setelah merampok, Selvam dan Bari kembali pulang. Beberapa hari kemudian, acara ulang tahun putri Selvam digelar di rumah Selvam. Sebelum acara dimulai, Selvam mengambil kalung emas yang sudah dipesankan di toko emas. Setelah mengambil emas, Selvam mampir ke barbershop Ramki untuk mencukur jenggotnya. Maharaja mencukur jenggot Selvam. Ketika mencukur, baterai alat cukur Maharaja habis. Maharaja membeli baterai di toko sebelah. Bari menelepon Selvam dan memberitahu berita di koran mengatakan kepolisian akan memburu perampok yang sudah memakan banyak korban. Bari ketakutan membaca berita itu. Selvam menasihati Bari agar tidak khawatir.
Ketika Selvam menutup teleponnya, Maharaja berdiri tepat di belakang Selvam. Selvam menduga Maharaja menguping pembicaraannya dengan Bari. Padahal Maharaja tidak menguping. Maharaja tidak tahu apa-apa. Maharaja lalu memasang baterai dan mencukur jenggot Selvam. Setelah dicukur, Selvam kembali pulang. Setibanya di rumah, Selvam mandi dan bersiap-siap. Tak lama kemudian, Bari datang ke rumah Selvam. Selvam dan Bari membicarakan Maharaja. Mereka berdua ingin memastikan dahulu apakah Maharaja mendengarkan pembicaraan mereka di telepon atau tidak. Selvam dan Bari lalu menyiapkan acara. Ketika Selvam memeriksa tasnya, Selvam tidak menemukan kalung emas itu. Selvam panik dan mencari kalung emas itu. Di saat yang bersamaan, Maharaja memegang kalung emas itu. Ternyata kalung emas itu tertinggal di barbershop Ramki. Maharaja akan mengembalikan kalung emas itu kepada Selvam. Maharaja lalu pergi ke rumah Selvam. Beberapa menit kemudian, Maharaja tiba di rumah Selvam. Maharaja berjalan masuk ke rumah Selvam. Di saat yang bersamaan, kepolisian datang ke rumah Selvam. Melihat Maharaja yang berjalan bebarengan dengan polisi, Selvam yakin Maharaja telah melaporkan dirinya kepada polisi. Polisi langsung menangkap Selvam dan Bari. Maharaja kaget melihat penangkapan itu. Maharaja hanya terdiam karena tidak tahu apa-apa. Istri Selvam kaget dan baru tahu ternyata Selvam adalah pembunuh dan pencuri. Istri Selvam marah dan mengusir Selvam. Selvam sedih dan minta ampun kepada istrinya. Polisi lalu membawa Selvam masuk ke dalam mobil. Selvam melihat Maharaja dengan penuh amarah. Selvam akan balas dendam kepada Maharaja. Padahal Maharaja tidak melaporkan Selvam kepada polisi. Maharaja datang ke rumah Selvam untuk mengembalikan kalung emas milik Selvam. Selvam kemudian mendekam di penjara. Esok sore selesai bekerja, Maharaja pulang ke rumah. Maharaja mampir ke toko mainan untuk membeli boneka. Terlihat istri Maharaja sedang duduk sambil menggendong putrinya di dekat pintu. Di dekat pintu itu terdapat sebuah ember yang diletakkan di atas rak. Maharaja bisa melihat istri dan putrinya dari toko mainan. Namun tiba-tiba sebuah truk menabrak rumah. Istri Maharaja tewas di tempat. Sejak kecelakaan itu, Maharaja hidup berdua bersama putrinya. Beberapa tahun kemudian, putri Maharaja bernama Jyoti tumbuh dewasa. Jyoti jago berlari. Jyoti selalu juara dalam perlombaan lari. Guru Jyoti yang merupakan seorang muslimah bernama Asifa selalu mendukung Jyoti. Sepulang sekolah, Jyoti menghabiskan waktunya bersama sang ayah di rumah. Jyoti sangat menyayangi sang ayah. Begitu juga Maharaja yang sangat menyayangi Jyoti. Terlihat mereka berdua mendoakan almarhumah sang ibu. Setelah mendoakan sang ibu, mereka berdua memandikan sebuah ember penyok. Maharaja dan Jyoti sangat menyayangi ember penyok itu. Mereka berdua memperlakukan ember penyok itu seperti manusia. Ember penyok itulah yang membuat Jyoti selamat dari kecelakaan maut yang menewaskan sang ibu. Ember penyok itu menutupi Jyoti dari reruntuhan. Setiap pagi, seperti biasa, Jyoti berangkat ke sekolah sedangkan Maharaja bekerja di barbershop miliknya. Sekarang Maharaja sudah memiliki barbershop sendiri. Maharaja juga mencukur rambut di rumah customernya. Ketika weekend, Maharaja dan Jyoti menghabiskan waktu berjalan-jalan di pantai. Maharaja sangat menyayangi Jyoti. Maharaja tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Jyoti. Hari Senin seperti biasa, Jyoti berangkat ke sekolah. Tiba-tiba Jyoti dipanggil kepala sekolah dan dituduh mencuri. Maharaja juga ikut dipanggil. Di depan Maharaja dan semua orang, kepala sekolah memarahi Jyoti. Tak lama kemudian, Asifa datang ke ruangan kepala sekolah. Asifa membahas seorang siswa yang merupakan pencuri sebenarnya. Ternyata Jyoti bukan pencurinya. Pencurinya adalah siswa itu. Kepala sekolah langsung menampar siswa itu. Kepala sekolah lalu memerintahkan semua orang untuk membubarkan diri. Tetapi Maharaja tidak mau membubarkan diri. Maharaja mendesak kepala sekolah untuk meminta maaf kepada Jyoti karena kepala sekolah sudah menuduh Jyoti. Maharaja tidak mau keluar sebelum kepala sekolah meminta maaf kepada Jyoti. Kepala sekolah menolak meminta maaf. Para satpam memegangi Maharaja
dan berusaha menyeret Maharaja keluar. Maharaja memegang tiang dan tidak mau keluar. Kepala sekolah kaget melihat tiang itu yang akan roboh. Kepala sekolah ketakutan melihat kekuatan fisik Maharaja. Akhirnya, kepala sekolah meminta maaf kepada Jyoti. Semua orang lalu membubarkan diri. Bulan depan, perlombaan lari tingkat provinsi akan digelar. Karena itu, Jyoti dan beberapa siswi yang jago berlari dikirim ke kamp pelatihan. Mereka semua akan tinggal di sana selama beberapa hari. Mereka semua didampingi Asifa. Maharaja mengantar Jyoti naik bis. Maharaja terus mendukung dan mendoakan Jyoti. Setelah mengantar Jyoti, Maharaja melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dilihat di kamp pelatihan, Jyoti mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh. Asifa terus memantau Jyoti. Beberapa hari kemudian, ketika pelatihan selesai, teman Jyoti menginginkan sepatu Jyoti. Karena kasihan, Jyoti memberikan sepatu itu. Teman Jyoti berterima kasih kepada Jyoti. Setelah pelatihan selesai, Jyoti dan beberapa siswi lainnya kembali pulang. Jyoti meminta Maharaja untuk diberikan sepatu yang baru. Karena sepatu yang lama, Jyoti berikan kepada temannya. Jyoti juga memberitahu sang ayah, nanti malam ia akan tiba di rumah. Maharaja senang mendengar hal itu. Malam hari, setelah membeli sepatu baru untuk Jyoti, Maharaja kembali pulang. Setibanya di rumah, tiba-tiba dari belakang, Maharaja dipukul oleh 3 orang pencuri hingga pingsan. Rumah Maharaja dirampok, ember penyok milik Maharaja diambil oleh pencuri. Tak lama kemudian, Maharaja sadarkan diri. Maharaja kesal karena pencuri mengambil ember penyoknya. Maharaja melihat sebuah kwitansi tol mobil Fortuner putih. Maharaja yakin kwitansi itu milik pencuri. Pagi hari, pemilik Fortuner putih bernama Kunal baru saja mengambil mobilnya di bengkel. Ia kembali lagi ke bengkel karena kacamatanya dicuri oleh montir bernama Dana. Dana adalah montir yang menservis mobil Kunal. Kunal menampar Dana di depan montir lainnya. Kunal mengatakan, jika nanti malam Dana tidak mengembalikan kacamatanya, Kunal akan melaporkan Dana kepada polisi. Kunal lalu kembali pulang. Dana kesal kepada Kunal karena ditampar di depan teman-temannya. Malam hari, Maharaja pergi mencari mobil Fortuner putih. Setelah mendapatkan informasi, Maharaja pergi menemui Kunal di sebuah bar. Maharaja bertanya kepada Kunal, kemana mobilnya tadi malam? Kunal menjawab, mobilnya dibawa ke bengkel oleh montir bernama Dana. Maharaja yakin Dana lah salah satu si pencuri. Tak lama kemudian, Dana masuk ke dalam bar. Dana memecahkan kacamata Kunal di depan Kunal. Kunal marah dan baku hantam dengan Dana. Teman-teman Kunal mengeroyok Dana. Dana mampu melawan gempuran mereka. Dana mengajar mereka semua hingga babak belur. Maharaja hanya melihat pertarungan itu. Setelah mengajar Kunal, Dana kembali pulang. Maharaja mengikuti Dana dari belakang. Dana melihat Maharaja dari kaca spion. Dana masuk ke dalam markasnya di sebuah gudang. Maharaja masuk ke gudang itu. Tiba-tiba dari belakang, Maharaja dikeroyok anak buah Dana. Mereka semua mengajar dan mencekik Maharaja. Dana mengatakan dengan sombongnya, Maharaja, di rumahmu tidak ada barang yang berharga. Aku hanya buang-buang waktu mencuri rumahmu. Dana menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Maharaja. Anak buah Dana langsung menebas pedang ke Maharaja. Maharaja berdiri dan bangkit melawan. Maharaja mengajar para anak buah Dana menggunakan pisau cukur. Maharaja menusuk mereka semua. Setelah membunuh semua anak buah Dana, giliran Maharaja berduel 1 lawan 1 dengan Dana. Dana menebas pedang ke punggung Maharaja hingga terluka. Maharaja membalas Dana dengan membabi buta. Maharaja mendorong Dana ke tumpukan besi tajam. Punggung Dana tertusuk besi-besi itu. Maharaja bertanya kepada Dana, siapa 2 orang rekan Dana yang mencuri di rumahnya? Dana menjawab, salah satu rekanku adalah orang yang dekat dengan polisi. Kau bisa menemukannya di kantor polisi. Dana menusuk kaki Maharaja dengan besi.
Maharaja merintih kesakitan. Dana berusaha kabur melarikan diri menggunakan motor. Maharaja bangkit berdiri sembari membawa pedang. Maharaja langsung metugul kepala Dana. Maharaja pulang ke rumah dan mengobati luka di kakinya. Esok pagi, Maharaja pergi ke kantor polisi. Maharaja menemui seorang polisi bernama Perumal dan Velu. Maharaja melaporkan kepada Perumal dan Velu mengenai pencurian di rumahnya. Maharaja menceritakan secara detail tentang kronologi pencurian itu. Maharaja mengatakan ia kehilangan ember penyok yang sangat berharga. Maharaja memberitahu Perumal dan Velu bahwa ember penyok itu yang menyelamatkan Joti ketika kecelakaan terjadi. Perumal dan Velu tidak mau menangani kasus pencurian Maharaja karena Maharaja hanya kehilangan ember penyok. Maharaja memohon kepada Perumal untuk menemukan ember penyok itu. Maharaja memeluk Perumal. Maharaja meraba punggung Perumal untuk mencari benjolan. Perumal tidak suka Maharaja meraba punggungnya. Perumal mendorong Maharaja. Maharaja menarik baju Perumal hingga sobek. Perumal marah dan mengusir Maharaja, namun Maharaja tetap tidak mau pergi. Maharaja akan menunggu di kantor polisi sampai polisi menemukan ember penyok itu dan pencurinya. Para polisi menyeret Maharaja keluar. Maharaja berpegang kuat ke rak di tembok. Sama polisi menyeret Maharaja, namun mereka semua tidak mampu. Akhirnya rak itu roboh. Tak lama kemudian, Kapolsek bernama Rajan datang ke kantor polisi. Rajan kaget melihat kantornya berantakan. Rajan bertanya kepada anak buahnya apa yang terjadi. Perumal dan Velu menceritakan semuanya. Rajan lalu memanggil Maharaja. Maharaja menceritakan kembali secara detail tentang kronologi pencurian itu. Rajan memberikan uang kepada Maharaja untuk membeli ember yang baru, namun Maharaja menolak. Maharaja tetap menginginkan ember penyok miliknya. Rajan tidak mau menangani kasus Maharaja. Rajan lalu mengusir Maharaja. Maharaja meraba punggung Rajan dan para polisi lainnya untuk mencari benjolan. Maharaja memberikan uang puluhan juta kepada Rajan untuk mencari ember penyok itu dan pencurinya. Karena diberi uang, Rajan mau menangani kasus itu dan investigasi pun dimulai. Rajan, Perumal, dan Velu mendatangi rumah Maharaja dan melakukan olah TKP. Terlihat rumah Maharaja berantakan akibat pencurian itu. Perumal bertanya ke beberapa tetangga Maharaja untuk mencari informasi. Setelah melakukan olah TKP, Rajan mengobrol dengan Perumal dan Velu. Perumal dan Velu mempunyai ide untuk membuat duplikat ember penyok seperti milik Maharaja. Rajan setuju dengan ide itu. Rajan, Perumal, dan Velu lalu kembali pulang. Besok pagi, Perumal dan Velu mencari seseorang yang bisa membuat duplikat ember penyok, sedangkan Maharaja menunggu di kantor polisi. Di kantor polisi, Maharaja disuruh-suruh seperti membeli makanan, menyuguhkan minuman, dan mencuci mobil polisi. Itu semua Maharaja lakukan agar polisi segera menemukan ember penyok itu. Selama berhari-hari, Maharaja menghabiskan waktunya di kantor polisi. Pagi hari, Velu menemui kenalannya bernama Nala. Velu menunjukkan foto ember penyok kepada Nala. Rajan melepon Nala dan memberitahu polisi membutuhkan ember penyok yang persis seperti di foto. Nala memberitahu idenya kepada Rajan. Nala lalu mengantar Velu ke tukang las yang bisa membuatkan ember yang persis seperti di foto. Di kantor polisi, Maharaja terus mencari benjolan di punggung para polisi. Bahkan Maharaja mengintip salah satu polisi yang sedang berganti baju. Di punggung polisi itu tidak terdapat benjolan. Polisi itu marah dan menampar Maharaja. Setibanya di tukang las, Velu menunjukkan foto ember penyok itu kepada tukang las. Tukang las mengatakan ia bisa membuatkan ember persis seperti itu. Velu senang mendengarnya. Tukang las lalu membuatkan. Di sisi lain, Perumal mendapatkan informasi Dana yang merupakan seorang montir ternyata juga seorang pencuri. Dana dikabarkan sudah meninggal dunia. Perumal merasa ada yang tidak beres.
Perumal memberitahu hal itu kepada Rajan. Rajan memerintahkan Perumal untuk menyelidiki lebih dalam tentang kematian Dana. Perumal lalu pergi ke rumah sakit untuk mencari informasi. அப்புறம் என்னதுல கொஞ்சம் டிராவல் ஆகின்ற இவங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. Besok pagi, ember baru selesai dibuat. Velu dan Nala menunjukkan ember itu kepada Rajan. Rajan senang melihat ember itu karena ember itu mirip dengan ember milik Maharaja. Rajan menyuruh Nala untuk membuat ember itu penyok, persis seperti di foto. Nala dengan senang hati membantu. Nala memukul ember itu dengan palu dan menggosoknya dengan kotoran. Sekarang ember itu terlihat persis seperti ember milik Maharaja. Rajan berterima kasih kepada Nala. எக்ஸாக்ட்டா அப்படியே பண்ணிருக்கிற மறுபடியும் Malam hari, Rajan makan bersama Velu dan Nala di rumahnya. Setelah makan, mereka bertiga mengobrol karena sudah membuat ember penyok itu. Sekarang Rajan membutuhkan seorang relawan untuk dijadikan tersangka di kasus pencurian Maharaja. Rajan memerintahkan Nala untuk menjadi relawan itu. Nala patuh dan menurut saja. Namun Rajan dan Velu tidak menyebut nama Maharaja. Nala belum tahu bahwa kasus pencurian itu adalah kasus pencurian di rumah Maharaja. Ketika Rajan menyebut nama Maharaja, Nala langsung panik dan ketakutan. ஆமாயா கொஞ்சடி யாராச்சும் ஆள் இருக்காங்களா இருந்தா சொல்லியா உனக்கு Terlihat di kantor polisi, Maharaja menunggu kabar dengan resah dan gelisah. Salah satu polisi memanggil Maharaja dan bertanya mengapa Maharaja tidak pulang. Maharaja menangis dan memohon kepada polisi agar segera menemukan ember penyok itu dan pencurinya. Maharaja lalu kembali pulang. Barulah di sini diceritakan fakta tragedi pada malam itu. Malam itu, seusai menutup barbershopnya, Maharaja pergi ke toko sepatu untuk membeli sepatu baru sesuai permintaan Jyoti. Karena sepatunya limited edition, Maharaja mencari sepatu itu di beberapa toko yang lain. Di saat yang bersamaan, Jyoti lebih dulu tiba di rumah. Jyoti senang bisa melihat ember penyok itu lagi. Jyoti lalu berganti baju di kamarnya. Ketika Jyoti berganti baju, Selvam, Dana, dan Nala bersembunyi di balik tembok. Mereka bertiga melihat Jyoti berganti baju. Selvam baru saja bebas dari penjara selama belasan tahun. Selvam masuk rumah Maharaja bukan untuk mencuri, melainkan untuk balas dendam kepada Maharaja. Dana dan Nala lalu memukul Jyoti. Jyoti berusaha melawan. Jyoti mendorong punggung Nala yang terdapat benjolan. Selvam, Dana, dan Nala mengeroyok Jyoti hingga pingsan. Selvam, Dana, dan Nala lalu menunggu kedatangan Maharaja. Mereka bersiap akan membunuh Maharaja. Karena Maharaja tidak kunjung datang, Dana dan Nala memperkaos Jyoti. Selvam mempersilahkan mereka berdua melakukan hal itu. Setelah memperkaos Jyoti, Dana dan Nala lalu duduk dan menunggu Maharaja. Karena tidak kunjung datang, Selvam mengajak Dana dan Nala kembali pulang. Selvam mengatakan kepada Dana dan Nala untuk membunuh Maharaja di lain kesempatan. Mereka bertiga lalu kembali pulang. என்ன செல்வா? Tak lama kemudian, Maharaja tiba di rumah. Maharaja kaget melihat kondisi Jyoti. Maharaja langsung membawa Jyoti ke rumah sakit. Ember penyok itu Maharaja letakkan di bawah kasur Jyoti di rumah sakit. Ember penyok itu menemani Jyoti di rumah sakit. Maharaja lalu kembali pulang. Maharaja meluapkan amarahnya kepada dirinya sendiri. Maharaja mengacak-acak rumahnya sendiri dan melukai dirinya sendiri. Maharaja lalu mengobati lukanya dan kembali ke rumah sakit. Setelah ditangani dokter, Jyoti bisa berbicara. Sembari terbata-bata, Jyoti mengatakan, "Ayah, salah satu pelaku mempunyai benjolan di punggungnya. Ayah, sisakan satu pelaku untukku, karena aku ingin mempermalukannya." Maharaja berjanji akan menyisakan satu pelaku untuk Jyoti. Maharaja langsung memburu para pelaku. Asifa terus menemani Jyoti di rumah sakit. Mendengar nama Maharaja, Nala panik dan ketakutan. Nala kemudian menelepon Selvam. Terlihat Selvam sedang mengobrol dengan tetangganya. Selvam menasihati Nala agar tidak takut karena Nala sudah berada dalam perlindungan polisi. Selvam dan Nala masih mencari keberadaan Dana yang menghilang. Mereka belum tahu jika Dana sudah dibunuh Maharaja. Besok pagi, Rajan, Perumal, dan Velu mengajak Nala pergi ke rumah Maharaja. Setibanya di rumah Maharaja, Rajan memberikan ember penyok itu kepada Maharaja. Rajan juga menyalahkan Nala kepada Maharaja.
Maharaja memeluk punggung Nala dan mencari benjolan. Ternyata Maharaja menemukan benjolan di punggung Nala. Maharaja langsung melotot. Rajan mengatakan, "Maharaja, aku tahu kau tidak mencari ember penyok ini, tapi kau mencari pelaku yang memperkaos putrimu. Aku, Perumal dan Velu, sengaja membawa Nala ke hadapanmu agar kau bisa membalaskan dendammu." Maharaja dan Nala kaget mendengar hal itu. Ternyata polisi sudah tahu tentang tragedi malam itu. Polisi sudah tahu bahwa Joti diperkaos. Rajan memberikan parang dan mempersilahkan Maharaja untuk membunuh Nala. Rajan, Perumal, dan Velu menunggu di dalam mobil. Tanpa basa-basi, Maharaja langsung menebas Nala dengan membabi buta. Nala menjerit kesakitan dan berusaha kabur. Nala jatuh lemas tak berdaya. Maharaja langsung menyayat kelapa Nala hingga tewas. யோ பெருமாளே, அந்த Besok pagi, தேவியர் Rajan கண்டுபிடிச்சியா? memberitahu Maharaja mengenai lokasi keberadaan Selvam. Pasca keluar dari penjara, Selvam menjadi kuli bangunan. Terlihat, Selvam sedang berada di bangunan konstruksi. Maharaja langsung menghampiri Selvam. Ketika Maharaja melihat sosok Selvam, Maharaja kaget karena ternyata Selvam adalah customernya dahulu. Mereka berdua langsung baku hantam. Selvam terus mengajar Maharaja. Maharaja terus melawan. Maharaja memukul Selvam dengan sekop hingga babak belur. Selvam lemas tak berdaya. Mereka berdua lalu duduk dan mengobrol. Maharaja memberikan segelas air kepada Selvam. Maharaja mengatakan ia tidak pernah melaporkan Selvam kepada polisi. Hari itu, Maharaja menghampiri rumah Selvam untuk mengembalikan kalung emas Selvam yang tertinggal di barbershopnya. Selvam baru tahu tentang hal itu. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Joti diperbolehkan pulang. Sesuai janji Maharaja, Maharaja akan menyisakan satu pelaku kepada Joti. Asifa mengantar Joti ke bangunan konstruksi untuk menemui Selvam. Joti berjalan menghampiri Selvam. Joti tidak kenal dan tidak tahu siapa Selvam. Joti bertanya kepada Selvam, "Selvam, apakah kau mempunyai seorang putri? Bagaimana jika ada orang yang memperkaos putrimu? Jika kau ingin mencuri, curi saja perhiasanku. Jangan kau ambil kehormatanku." Joti lalu melempar kalung emas miliknya kepada Selvam. Maharaja, Joti, dan Asifa kembali pulang. Selvam melihat kalung emas yang dilempar Joti, terdapat logo sepasang kaki bayi. Selvam lalu melihat punggung Joti yang terdapat luka bakar. Ternyata Joti adalah putri kandung Selvam. Beberapa tahun yang lalu, setelah Selvam dipenjara, Maharaja mengajak istri dan putrinya pergi ke rumah istri Selvam. Rumah istri Selvam berada di pinggir jalan utama. Maharaja berniat mengembalikan kalung emas Selvam kepada istri Selvam. Namun istri Selvam menolak karena kalung emas itu adalah kalung emas curian. Maharaja lalu memberikan boneka untuk Joti kecil. Namun tiba-tiba sebuah truk menabrak rumah istri Selvam. Dalam kecelakaan itu, istri Maharaja, putri Maharaja, dan istri Selvam tewas di tempat. Sedangkan Joti kecil selamat dari reruntuhan karena tertutup oleh sebuah ember. Sejak itu, Maharaja membesarkan Joti dan merawat ember penyok itu. Selvam menangis dan berteriak memanggil Joti. Selvam terus menangis seorang diri. Selvam menyesal karena membiarkan Dana dan Nala memperkaos putrinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Selvam melakukan bundir dengan menjatuhkan dirinya dari atas bangunan, dan film pun berakhir.